Satunya kalau MPASI pasti harus ada komposisinya karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu bisa mencakup kebutuhan gizinya. Iya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Ibu Vika Estining Tias, AMDGZ. Staf Ahli Gizi Instalasi Gizi RSUD Jombang, membahas tentang MPASI Homemade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang menyapa. Hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani seorang narasumber. Beliau adalah staf ahli gizi di instalasi gizi di RSUD Kabupaten Jombang. Beliau Mbak Vika Estining Tias Ahlimada Gizi. Nah, sebelum itu hari ini kita akan membahas perihal tentang MPASI Homemade ya. Nah, tapi kita sapa dulu nih mbaknya nih. Ini saya panggilnya Mbak atau Ibu, Mbak aja ya? Boleh, Mbak juga. Mbak aja ya, biar awet gitu ya, awet muda gitu kan. Nah, Mbak mungkin bisa perkenalan dulu karena kayaknya baru pertama kali yang ngisi acara ya. Oke, boleh kenalan dulu nih kesan-kesannya nih mengisi acara Humas RSUD Jombang menyapa ya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vika Estining Tias, salah satu staf instalasi gizi RSUD Jombang. Biasanya dipanggil Vika aja. Oke, Mbak Vika ini lulusannya di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Oke, pada tahun tahun lulusnya 2015. 2015 dan bekerja di RSUD Jombang sejak tahun 2021. Oke. Nah, Mbak, ini kan tadi sudah saya sampaikan nih perihal judul atau tema yang akan kita bahas ini perihal MPASI Homemade. Nah, sebenarnya kenapa sih kok tertarik mengambil tema MPASI Homemade ini, kenapa? Nah, gini, karena kan bertepatan juga tanggal 23 Juli 2014 kan dengan Hari Anak Nasional yang mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Salah satu faktornya kan juga bisa dari MPASI. MPASI kan juga pertama kali anak itu mengenal bahan pangan. Betul. Karena kan kalau bahan makanan MPASI Homemade itu kalau kita bahan pangannya sesuai dengan kebutuhan gizinya, salah satunya kalau MPASI pasti harus ada komposisinya karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu bisa mencakup kebutuhan gizinya. Iya, karena kan kita tahu juga bahwa masa Golden Age ini merupakan periode yang memang sangat penting ya, dan itu di masa ini anak memang memerlukan stimulasi serta pemenuhan nutrisi gitu, dan agar perkembangannya memang bisa maksimal, dan salah satunya adalah pemenuhan MPASI Homemade ini ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya MPASI Homemade ini yang seperti apa? Apakah kita bikin sendiri dengan komposisi yang berbeda atau bagaimana? Karena kan kita tahu Mbak ya bahwa banyak sekali sekarang orang yang memang jualan-jualan MPASI gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Nah, biasanya itu kalau MPASI yang di luaran beli-beli itu kan biasanya solusi buat ibu-ibu pekerja sepertinya. Nah, bisa MPASI itu kita buat sendiri dalam satu hari. Itu bisa kita bikin satu kali pembuatan bisa langsung untuk 3 porsi. Betul. Seperti itu. Jadi MPASI Homemade itu kita kan bisa untuk menjamin bahan-bahan itu sesuai dengan kebutuhan gizinya. Yang pasti tadi harus ada karbohidrat, protein, lemak. Karena anak itu kan juga membutuhkan nutrisi. Betul. Nah, tadi kan disampaikan bahwa untuk masaknya ini bisa 1 kali masak, bisa untuk 3 kali. Nah, untuk penyimpanannya sendiri ini Mbak gimana? Kan kita tahu nih, apalagi seperti saya kan ibu-ibu bekerja, paginya harus udah kerja pagi. Kalau misal pagi masak kan juga kadang tercepot-cepot nih ya. Nah, itu gimana nih tipsnya nih? Kalau untuk solusi untuk ibu bekerja dalam 1 kali pembuatan bisa biasanya kan untuk 3 kali porsi. Nah, untuk 1 kali biasanya kan diutamakan untuk MPASI kan lebih tinggi ke lauk hewaninya. Kalau lauk hewani itu kan gampang sekali basi. Proteinnya gampang sekali basi. Kalau setelah jadi boleh langsung dipindahkan tempat. Nah,
pindahan tempat juga harus dengan kondisi alatnya itu bersih, juga dengan BPA free biasanya ya. Nah, untuk yang pertama mau langsung dikonsumsi sama anaknya, nah itu kalau bisa tidak boleh lebih dari kurang lebih 2 jam seperti itu. Nah, untuk kalau mau disimpan sisanya, kalau di freezer kurang lebih tahannya kurang lebih 3 bulan. Kalau di chiller atau di kulkas bawah itu kurang lebih 1 sampai 2 hari. Nanti juga kalau mau disajikan, kalau untuk di freezer harus metode thawing dulu nih. Gimana tuh, Mbak? Diturunkan dulu di suhu kulkas. Jadi nggak bisa dari freezer langsung suhu ruang gitu, nggak bisa. Langsung dihangatkan itu tidak bisa. Ya, nanti bisa merusak nilai gizinya. Jadi setelah dari mungkin di freezer harus diturunkan dulu ke suhu kulkas yang di bawah itu. Baru nanti itu berapa lama kira-kira? Kalau untuk bentuknya yang awalnya bentuknya cair, karena kan nanti di freezer kan beku, nanti diturunkan ke suhu kulkas itu kurang lebih 1 harian. Tapi kalau bentuknya sudah padat itu bisa kurang lebih 1 sampai 2 hari. Jadi setelah itu langsung kita hangetin gitu ya. Nanti dihangatkan juga kalau bisa kita lihat dulu ada berlendir atau tidak, perubahan warna atau tidak. Terus nanti kalau bisa juga harus ada namanya uji organoleptik, dirasakan ada perubahan tekstur atau apa namanya perubahan rasa seperti itu. Sekiranya kalau sudah ada beberapa yang sudah berubah, ya kalau bisa sudah tidak dikonsumsi sama anak. Nah untuk faktor-faktornya ini, faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat keberhasilan pemberian MPASI pada anak ini, Mbak? Kalau boleh tahu? Ya pasti ada ya. Challenge nih kan. Kalau anak itu biasanya kan kalau MPASI itu banyak kendalanya. Salah satu faktornya untuk keberhasilannya itu dari makanannya. Nah, makanan sendiri kan juga ada dari teksturnya, terus komposisinya, frekuensinya, terus jumlah dalam porsinya. Nah, itu dari segi makanannya. Kalau dari anaknya sendiri juga biasanya anak ini sudah siap apa belum menerima makan. Nah, kalau anak semisalkan belum siap, bisa jadi dengan kondisi anak ini mengantuk atau sebelumnya sudah apa namanya menyusu, nyemil gitu ya. Akhirnya kan biasanya makannya kan pasti juga tidak sesuai dengan kebutuhannya. Terus kalau yang terakhir bisa dari cara pemberian makan. Nah, biasanya ini kendalanya orang tua. Orang tua itu biasanya kan kalau anak biasanya istilahnya GTM ya. Gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut. Nah, ini tuh biasanya orang tua itu pasti pusing. Ya, pusing terus sedih, terus kira-kira nanti pengaruh apa tidak untuk berat badannya. Nah, ini kan juga salah satu faktor yang apa namanya membuat keberhasilan MPASI itu diberikan sama anak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau orang tua yang penting tidak boleh memaksakan. Semisal kebutuhannya seberapa, memaksakan harus habis. Nah, takutnya nanti anak itu akan menjadi trauma. Betul, seperti itu. Untuk komposisinya sendiri tadi kan dijelaskan sama Mbak Vika bahwa untuk komposisinya harus ada proteinnya atau protein hewani, karbohidratnya terpenuhi. Nah, untuk anak usia 6 bulan, kemudian 9 bulan atau bahkan 1 tahun atau 2 tahun ini kan tentunya komposisinya berbeda-beda gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk dari segi komposisinya proteinnya, protein nabatinya gitu, Mbak. Kalau dari usia 6 bulan atau selanjutnya, kebutuhannya kalau dari segi karbohidratnya itu kurang lebih 35-60% dari total kebutuhan. Nah, pada fase anak aktif itu kan biasanya dibutuhkan kalorinya kan 1000 sampai 1400. Ya, terus itu tadi untuk karbohidratnya. Kalau dari segi proteinnya bisa diberikan 10 sampai 15% dari total kebutuhannya. Nah, ini kalau dari segi protein diutamakan ke protein hewani. Protein hewani ya. Terus kalau untuk segi lemaknya bisa diberikan 35 sampai 40% dari total kebutuhan. Nah, kalau biasanya kan ada sayur sama buah nih. Tetap diberikan tapi dengan porsinya tidak sebanyak protein. Karena anak mulai MPASI itu cukup dikenalkan buah sama sayur aja. Gitu. Nah, untuk frekuensinya sendiri untuk pemberian makannya untuk anak usia 6 bulan, 9 bulan dan 1 tahun ini juga sama 2 sampai 3 kali atau gimana, Mbak?
Gini, kalau untuk segi frekuensi dalam usia 6 bulan sampai 8 bulan itu diberikan 2 sampai 3 kali makanan utama. Terus ada tambahan juga 1 sampai 2 kali makanan selingan. Nah, makanan selingan ini bisa berupa buah atau snack yang padat gizi. Nah, kalau untuk usia 9 sampai 11 bulan itu diberikan 3 sampai 4 kali makanan utama. Tapi untuk dari segi selingannya 1 sampai 2 sama, tapi kalau sudah 1 tahun atau 12 bulan ke atas itu nanti 3 sampai 4 kali makanan utama, untuk snacknya 1 sampai 3. Jadi gitu bertahap ya. Untuk makanan selingan ini biasanya paling bagus diberikan di jam-jam berapa sih Mbak gitu, atau sebelum berapa jam sebelum makanan utama gitu? Ini biasanya kan juga ada untuk penjedaan waktu. Jadi biasanya kan kalau anak baru mulai MPASI biasanya kan banyak yang ASI dulu. Kalau di usia 6 bulan pertama kan dikasih 2 sampai 3 kali makanan utama tadi. Untuk selingannya kan 1 sampai 2. Ya. Setelah menyusu kalau bisa anak jangan langsung kita beri makan, nanti takutnya apa, makannya tidak habis. Tidak makan. Kurang lebih nanti kasih jeda waktunya 2 jam. 2 jam setelah menyusu habis itu makan, nanti dikasih jeda lagi untuk snacknya atau pengenalan buah. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu faktor yang bisa membuat keberhasilan MPASI ini adalah yaitu anak sering GTM. Ini gimana sih Mbak tipsnya untuk mengatasi anak-anak GTM atau gerakan tutup mulut? Karena kan ya kita udah capek-capek masa, anak GTM, aduh udah sedih, udah pusing, udah mikirnya, aduh ini gimana ini gitu ya kan? Bisa salah satunya kita ajak makan bareng keluarga, ganti suasana. Salah satu faktornya bisa, semisal di rumah kebiasaan makannya lesehan, ya nggak apa-apa, kita ajak lesehan. Untuk yang biasanya makannya kebiasaannya di meja makan, boleh di meja makan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Untuk yang bisa juga pakai metode 2-32. Nah, 2 jam sebelum makan jangan diberi makanan snack dulu atau cemilan atau menyusu dulu. Kalau 30-nya itu bisa 30 menit semisal waktunya pemberian makan. Jadi kalau sudah 30 menit ternyata lebih makannya masih belum habis, ya sudah berhenti. Terus 2 jam setelahnya, nah itu kalau setelah makan jangan langsung diberikan susu atau ASI atau susu formula dulu. Dikasih jeda waktunya, jadinya seperti itu. Jadi memang feeding rules-nya harus jelas ya Mbak ya. Terus tidak boleh ada distraksi. Nah ini kan kadang makan sambil main, itu kan juga nggak boleh berarti ya. Sebenarnya karena kan kalau pemberian makan untuk anak itu kan harus menciptakan suasana yang menyenangkan, biar tidak terjadi trauma atau bosen. Boleh, tidak apa-apa sambil makan, sambil main. Yang penting asalkan harus disesuaikan dengan lingkungannya. Soalnya kan kadang udah nggak mau makan, mau main gitu, ya udah nggak apa-apa main sambil makan nih. Yang penting masuk makannya ya kan ya. Tapi jangan pakai gadget, makanya sama pakai gadget ya Mbak ya. Nah ini nah yang ini saya tanyakan juga ini Mbak, di sini dijelaskan bahwa adanya aplikasi Psikozion nih. Nah, rumah sakit ini kan RSUD Jombang barusan launching nih aplikasi Psikozion. Nah, itu aplikasi apa sih Mbak? Ini Psikozion adalah salah satu inovasi. Ya, betul. Inovasi instalasi gizi RSUD Jombang, salah satunya namanya Psikozion. Sistem konsultasi gizi online secara gratis. Gratis. Jadi ini cara aksesnya bagaimana nih Mbak untuk pengguna Android ataupun mungkin usernya Apple user mungkin? Kalau dari segi Apple ataupun iOS itu bisa, karena ini bukan aplikasi gitu. Jadi bisa kita search aja linknya, nanti bisa dicantumkan di deskripsinya ya. Namanya Psikozion RSUD Jombang. Seperti itu. Nanti di sini juga banyak mengenai konsultasi gizi. Ada beberapa artikel juga, terus untuk bisa ada kalkulator gizinya juga. Jadi nanti menghitung indeks massa tubuh, kira-kira berat badan kita sudah ideal apa belum. Untuk anak bisa nggak Mbak? Kalau untuk anak, karena kan ini untuk dewasa. Nah kalau untuk anak sarannya ya langsung aja konsultasi. Jadi nanti kalau konsultasi gizi online
nanti kita sesuai dengan apa namanya jam kerja biasanya Senin sampai Jumat itu bisa jam 8 sampai jam 3 kurang lebih. Kalau untuk hari Jumat karena hari pendek ya Mbak, itu jam kerjanya kurang lebih jam 8 sampai jam 2 kurang lebih. Ya, nanti di situ bebas mau menanyakan kira-kira menu anak seperti apa. Nah, di sistem ini juga bisa anak, ya? Bisa di sini. Jadi kita kan nggak pusing-pusing nih besok masak apa ya buat anak. Betul, di sini kan juga ada beberapa artikel. Nah, artikel di sini juga banyak sekali, tidak hanya mengenai MPASI, mengenai banyak dengan gangguan biasanya kan orang dewasa kondisi sakit apa, keluhannya apa, di sini sudah ada. Nanti bisa dibaca-baca ataupun semisal bingung nih mau masak apa MPASI-nya besok. Nah, itu di situ sudah ada. Nanti apa namanya menunya seperti apa sesuai usianya. Nanti gitu ya. Cara pembuatannya juga ada semua. Jadi dari takarannya juga ada bahan-bahannya, cara membuatnya sudah jelas, berdasarkan usianya sudah ada. Lengkap banget, udah nggak pusing-pusing. Iya, udah nggak perlu kita nggak perlu ini ya, apa namanya, beli buku online kan ada tuh Mbak, buku online untuk MPASI itu kan, udah nggak usah pakai aplikasi ini aja, aplikasi Psikozion atau sistem konsultasi gizi online dari RSUD Kabupaten Jombang. Nah, Mbak Vika, terakhir nih, Mbak Vika kan di instalasi gizi di RSUD Jombang. Sebenarnya sebagai staf ahli gizi di RSUD Jombang ini, tugas pokok apa sih yang teman-teman lakukan di instalasi gizi khususnya di RSUD Jombang ini? Ada MSPM biasanya yang pertama, terus ada juga gizi klinik, terus juga ada namanya gizi rawat jalan atau pengembangan penelitian. Nah, kalau di MSPM sendiri kita tugasnya karena kan dari ruangan biasanya kan diet teman-teman yang di ruangan kan ngasih edukasi nih dietnya seperti apa. Nah, di MSPM atau di apa namanya tempat pengolahannya nanti ada salah satu namanya quality control. QC, ada satu yang mengecek dietnya sesuai apa tidak dengan yang apa namanya dibonkan, istilahnya disesuaikan dengan namanya. Nanti dilihat sesuai apa enggak dietnya, terus yang diberikan makanannya sesuai apa tidak, seperti itu dari MSPM. Terus kalau untuk gizi kliniknya ya kita ke ruangan-ruangan sepertinya kita ngasih edukasi. Terus kalau untuk gizi rawat jalan, semisal kalau ada pasien-pasien poli yang membutuhkan konsultasi gizi, bisa langsung datang ke poli gizi. RSUD Jombang. Bukanya dari kapan nih Mbak polinya nih? Iya, hari kerja Senin sampai Jumat. Konsultasi gizi buat diet bisa nggak sih Mbak? Bisa. Bisa. Silahkan langsung datang aja ke poli gizi atau melalui sistem kita Psikozion. Bisa juga di situ ya. Tanpa kita datang, kita langsung konsultasi gizi silahkan, karena lebih efisien juga. Nanti kita di situ menanyakan keluhannya seperti apa, ingin konsultasi seperti apa. Untuk aplikasi Psikozion ini 24 jam atau bagaimana, atau ada jam kerjanya Mbak? Ya, tadi kan karena kan sistem ini kan sebenarnya bisa 24 jam, tapi kita kalau dari segi konsultasinya kita sesuai di jam kerja. Nah, baik, terakhir nih Mbak. Nah, sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Mbak Vika sampaikan nih kepada mungkin ibu-ibu di luar sana yang mungkin sekarang lagi pusing anaknya GTM atau pusing bikin MPASI homemade, silakan deh. Soalnya saya juga gitu Mbak, bener ya kan? Sama kan ya? Baik. Untuk para orang tua tetap semangat pastinya. Jangan stres. Jangan stres ketika anak mengalami GTM ya. Yang pasti harus ciptakan suasana yang menyenangkan ya, biar anak juga mudah makan sesuai dengan porsinya. Terus berikan hak-hak yang sesuai dengan anaknya, ya, berikan kasih sayang yang cukup. Nah, biar kecukupan gizinya tercukupi, dan juga kalau bisa
karena kan dari MPASI Homemade ini tadi juga bisa membuat itu tadi, karena kan temanya Hari Anak Nasional tadi kan harus anak itu dilindungi, disayangi. Terus kalau dengan kita memberikan MPASI Homemade kan pasti kebutuhannya pasti tercukupi. Terus kalau untuk Indonesia Maju pasti dari kalau kita MPASI Homemade pasti kan nanti ini Mbak, pengaruh dari berat badannya. Betul. Apalagi sekarang kan Indonesia itu lumayan tinggi angka stuntingnya. Kurang lebih kan 6,3 juta. Iya, banyak sekali. Jadi dari MPASI Homemade kalau kebutuhan nutrisinya tercukupi pasti juga menurunkan angka stunting di Indonesia. Oke, baik, itu pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Diharapkan kedepannya ibu-ibu bisa lebih semangat lagi untuk bikin MPASI Homemade ya, biar komposisinya tercukupi, nutrisinya tercukupi. Nah, kalau nutrisinya tercukupi, anak bisa sehat, mencegah stunting juga ya Mbak ya. Oke, baik Mbak Vika, sebelumnya terima kasih ya sudah bersedia hadir untuk mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Jangan bosan-bosan ya ngisi ya. Kayaknya pertama kali ini ya. Mungkin next kita pakai topik lain. Oke. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.